Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq Hairi. Saya dari kelas TBI 5 semester kedua, dan saya akan menjelaskan perihal materi tentang paragraf. Baik, tanpa memperlama waktu, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang hakikat paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil gabungan dari beberapa kalimat. Salah satu kalimat pada paragraf disebut sebagai kalimat utama, dan kalimat yang lainnya adalah kalimat penjelas. Paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. Seperti itu untuk hakikat paragraf. Dan selanjutnya ke fungsi dan syarat paragraf. Fungsi pembentukan paragraf. Yang pertama, ada beberapa fungsi, tetapi saya akan hanya memberitahu 3 saja. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dengan yang lain dari yang lainnya. Dan yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Itu untuk fungsi pembentukan paragraf. Selanjutnya, syarat-syarat pembentukan paragraf, yaitu pertama, kesatuan, kepaduan, isinya relevan dengan karangan, dan pengembangan. Seperti itulah syarat-syarat pembentukan paragraf. Dan selanjutnya itu adalah unsur paragraf. Unsur paragraf, kesatuan. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan adalah kalimat dalam satu paragraf yang menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Seperti itu. Selanjutnya adalah koherensi. Koherensi atau kepaduan yang baik, terjadi hubungan timbal balik antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang ketiga adalah pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat yang harus berkembang dalam suatu paragraf. Seperti itu. Dan lanjut ke bagian selanjutnya adalah kerangka paragraf. Kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya kalian menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Dan langkah-langkahnya adalah, yang pertama, menentukan tema sudah pasti. Menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadikan ide dasar paragraf. Ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Dan keempat, menuliskan kerangka paragraf yang terdiri dari tema, judul, dan pikiran utama. Lanjut saja ke jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi berdasarkan pertama, untuk isi, dia terbagi ada 4, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Sedangkan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya terdiri dari 3, deduktif, induktif, dan campuran. Dan terakhir, jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya, yaitu pembuka, pengembang, dan penutup. Seperti itu jenis-jenis paragraf. Dan kita masuk ke jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan isi adalah narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian dongeng atau peristiwa yang mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Kedua, deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut yang digambarkan dalam paragraf tersebut. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi.
Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk, sehingga orang-orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Dan terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Maka itu dia dinamakan paragraf argumentasi. Lanjut untuk jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat pokok, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Seperti itu untuk paragraf deduktif. Dan paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua adalah analogi. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Itulah maksud dari analogi. Dan yang terakhir adalah kausalitas. Kausalitas adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola sebab akibat. Dan jenis paragraf yang terakhir berdasarkan letak kalimat utamanya ialah paragraf campuran, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik juga. Seperti itulah paragraf campuran. Dan yang terakhir, jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya terbagi akan 3, yaitu paragraf pembuka, pendahuluan. Adalah paragraf yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Paragraf pengembang yang kedua adalah paragraf pengembang, adalah paragraf yang berfungsi mengembangkan isi wacana. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup, adalah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam seperti kesimpulan atau saran. Baik, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Sedikit info untuk paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu deduktif. Untuk contohnya seperti ini. Bahasa merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, manusia dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Dengan bahasa, manusia dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan bahasa pula, manusia dapat mengungkapkan isi hati pada orang lain. Itu adalah contoh untuk contoh paragrafnya. Dan untuk peletakan kalimat utamanya yang deduktif, itu ada pada bagian bahasa merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari dengan bahasa dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas. Selanjutnya untuk contoh kalimat utamanya jika dia paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir. Seperti ini contohnya. Dengan bahasa, manusia dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Dengan bahasa, manusia dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan bahasa pula, manusia dapat mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain. Bahasa merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita dengarkan bahwa kalimat utamanya itu berada di akhir, yaitu bahasa merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu untuk jenis paragraf induktif. Dan jika campuran,
Seperti ini contohnya. Sebagian orang menilai bahwa anak remaja sekarang cenderung kurang peduli terhadap lingkungannya. Di tempat umum mereka sering bergerombol sehingga sering mengganggu pengguna jalan. Tingkah laku mereka di jalan raya selain membahayakan diri sendiri, saat malam banyak orang yang sedang istirahat, tidak jarang mereka memainkan gitar dengan suara yang berisik maksud saya. Tidak salah jika anak remaja sekarang dinilai kurang peduli terhadap lingkungannya. Jadi untuk kalimat utamanya itu berada di awal dan di akhir. Yaitu sebagian orang menilai bahwa anak remaja sekarang cenderung kurang peduli terhadap lingkungannya, dan tidak salah jika anak remaja sekarang dinilai kurang peduli terhadap lingkungannya. Seperti itu untuk contoh jenis paragraf campuran. Lanjut untuk jenis paragraf berdasarkan isi ya. Yang pertama narasi, karakteristiknya yang sekarang kita bahas. Yang pertama yaitu berdasarkan urutan waktu peristiwa. Yang kedua biasanya berupa karangan fiksi atau dongeng. Yang ketiga runtut. Yang keempat sering digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya seperti biografi, novel, cerpen, kecelakaan, bencana, dan lain-lain. Seperti itu paragraf karakteristik paragraf narasi. Untuk karakteristik paragraf deskripsi, yaitu penggambaran suatu objek berdasarkan penginderaan. Yang kedua biasanya berupa karangan fiksi juga, tetapi terperinci dan berbentuk uraian. Contohnya cerita tentang keindahan alam dan kesibukan di pasar serta kondisi fisik seseorang dan lain-lain. Itu untuk karakteristik paragraf deskripsi. Lanjut untuk karakteristik paragraf eksposisi. Karakteristiknya yaitu memperluas pandangan dan pengetahuan pembaca. Memperluas pandangan dan pengetahuan pembaca. Yang kedua, sering digunakan dalam penyampaian uraian-uraian ilmiah. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa berita tanpa rasa subjektif. Selanjutnya, fakta-fakta yang digunakan hanya sebagai alat konkretisasi. Dan terakhir, pada akhir gagasan biasanya berupa uraian. Contohnya, laporan kegiatan, notulen rapat, dan resep, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk karakteristik paragraf argumentasi, yaitu pertama, mempengaruhi pembaca untuk mendukung pendapat penulis. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa denotatif. Yang ketiga, akhir paragraf biasanya berupa simpulan. Keempat, unsur subjektif dan emosional dibatasi. Dan terakhir, mengandung alasan untuk memperkuat atau menolak pendapat. Seperti itu untuk karakteristiknya, dan untuk contohnya adalah seperti makalah, laporan penelitian, dan naskah pidato. Dan ada tambahan seperti paragraf persuasif ya. Paragraf persuasif ini paragraf persuasi maksud saya karakteristiknya mempengaruhi pembaca dengan pendekatan psikologis yang mengandung ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan atau fakta seperlunya. Alasannya berlebihan, biasanya digunakan dalam iklan. Seperti itu untuk karakteristik paragraf persuasi. Dia lebih ke iklan. Baiklah, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan tentang perihal paragraf dan isi-isinya. Saya mohon maaf apabila saya memiliki banyak kesalahan dalam menjelaskannya tadi.
Tetapi saya berharap untuk penonton agar semua paham apa yang saya sampaikan dan mengerti apa yang saya ucapkan. Baik, itu saja. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.